Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial ya, yang mana beliau ini ya merupakan seorang dai ya yang namanya sangat-sangat viral di kalangan milenial kala ini ya. Beliau ini sekarang mungkin bisa kita katakan sebagai dai atau mufti TikTok. Ya, yang mana beliau ini mempunyai terobosan baru ya. Terobosan baru yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan, yang orang-orang kebanyakan biasanya menggunakan TikTok ini untuk berjoget, untuk memamerkan tubuh dan lain sebagainya. Nah, Husein ini alhamdulillah sukses menjadikan TikTok sebagai salah satu lahan dakwah yang sangat subur. Dan kami katakan kepada tamu kita pada sore hari ini, ahlan wa sahlan Husein. Ahlan wa sahlan. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya, atau banyak mungkin yang bertanya apa ada hubungan apa saya dan Husein ya. Jadi saya sama Husein ini masih ada hubungan kerabat ya, karena ibu saya dan abah Husein ya, ibu saya Nyai Syamsul Musyrikoh dengan abah beliau Kiai Haji Sufyan ini masih ada hubungan darah, dan secara kerabatan Husein ini masih ponakan saya ya. Jadi ponakan saya, insya Allah di sore hari ini kita akan banyak mengambil banyak ilmu, banyak hikmah dan banyak inspirasi dari Husein. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa jelaskan Husein ya, Husein sekilas tentang biografi hidup ya, lahir di mana ya, kemudian sejak kecil di mana, kemudian riwayat pendidikan juga ya, mulai SD atau sampai sekarang sudah masuk ke bangku kuliah. Silakan. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya merasa spesial tiba-tiba diundang ke sini. Diundang di WA sama Mama El. Langsung masuk ke pembahasan inti. Nama saya itu Husein, udah nama lengkapnya Husein. Dan nama lengkap Husein ini sering banget disalahartikan sama orang. Nama lengkapnya siapa? Husein. Nama lengkapnya siapa? Husein. Apalagi kalau udah ngisi data sekolah atau ngisi data apa, kan ada yang nulisin. Gak ada Muhammad Husein. Gak ada. Husain. Udah namanya itu toh. Nah, pas ditanyain nama lengkapnya siapa? Husain. Nama lengkap? Iya Husain. Nama lengkap Husain Tok. Ditulis Husain Tok. Kadang ya kesel kadang gitu. Nah, nama sekarang bisa Husein TikTok. Wah. Makanya kalau ada kesulitan juga pas ngisi Gmail, pas ngisi nama Facebook, kan harus dua nama depan, nama belakang. Ya udah, Husein Basyaiban sudah. Nah, terus tempat tanggal lahir, saya itu lahir di Makkah tanggal 12 Agustus 2002. Terus pindah ke Indonesia itu tahun 2008 apa tahun 2009. Pindah ke Indonesia. Itu awal-awal. Jadi mulai dari kecil di Mekah. Iya. Mulai dari kecil di Mekah. Ini mungkin yang membuat Husein bahasanya udah lancar banget bahasa Arabnya mungkin. Dan secara lahjah pun bukan kayak bahasa Arabnya orang Indo. Lahjah Makawi. Makawi ya. Makawi. Seharusnya di usia saya yang sekarang itu saya lupa. Jawang umur 5,5 tahun pindah ke Indonesia. Seharusnya lupa. Cuman di sekitar rumah masih kita tekankan untuk bicara bahasa Arab sama kakak, sama Abuya, sama Umi. Setiap hari di lingkungan itu pakai bahasa Arab. Akhirnya pindah ke Indonesia. Ya sampai sekarang saya juga ya, aku juga lihat Husein kalau ngomong sama kakaknya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Semuanya keluarga pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ya gitu, emang ditekankan kalau sekeluarga pakai bahasa Arab. Nah itu akhirnya pindah ke Indonesia tahun 2008. Langsung SD, gak usah TK, gak usah PAUD. Kelas 1 SD gak tahu bahasa Indonesia. Gak tahu bahasa Indonesia, gak tahu bahasa Madura, gak tahu. Belas gak tahu. Jadi guru ngomong apa gak paham. Akhirnya belajar bahasa Indonesia. SD-nya di mana? Kenapa? SD-nya di mana? Di SDN Jadi 1 Desa, gak kita tahu netizen. Nah, akhirnya selang beberapa bulan saya mempelajari bahasa Indonesia, mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulanan saya belajar bahasa Indonesia. Belajarnya lewat TV. Dulu kan di Indosiar itu ada iklan, ada sinetron naga tuh, yang jadi naga, yang jadi apa. Saya belajar dari situ.
Nah, akhirnya belajar. Itu sinetron Indonesia zaman dulu. Iya, sinetron Indonesia zaman zaman kan dulu. sinetron Ku Menangis. Iya, ya Allah. Kalau itu emang menarik dan pantas. Kenapa kok Husin milih belajar bahasa Indonesia dari sinetron itu? Soalnya seru dan gak ada niatan belajar. Niatnya ya jadi naga, nanti berubah jadi ular. Ya itu saya rasa menarik. Nah, akhirnya cerewet saya ke Umi. Umi, ini artinya apa? Nanya lagi, Umi ini artinya apa? Sampai Umi bosan mungkin, tapi Umi tahu kalau anaknya lagi belajar bahasa Indonesia. Pertama kali belajar itu emang bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia sampai jadi, lancar. Uminya sama abahnya Husin mulai dari sejak kapan ada di Mekah? Abi saya dari masa bujang. Oh. Jadi santri di sana, termasuk muridnya Syekh Ismail, termasuk muridnya Said Muhammad Al-Maliki, Syekh, banyak ulama-ulama. Oke. Abi, Terus mungkin. Nah, akhirnya Abi Umi ya sudah ngajar saya pakai bahasa Indonesia, ngajar saya pakai bahasa Madura. Sudah pindah belajar di TV nih ya. Akhirnya masuk ke sekolah. Bentar, dulu di Mekah sama sekali gak pernah ngobrol bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Gak pernah, gak sama paham. Abah sama Umi gak pernah? Gak pernah, gak paham. Belas, kakak saya pun gitu. Sampai sekarang kakak saya kurang, bahasa Maduranya kurang. Jadi sekarang lagi proses. Sama kayak kamu? Bahasa Madura? Enggak paham. Paham, cuma enggak bisa. Bahasa Kerama mungkin bisa. Bisa? Bisa. Nerjemahin kitab pakai lebih lancar bahasa Madura. Bahasa Madura. Sekarang kakak lagi belajar bahasa Madura semuanya. Lagi belajar nerjemahan pakai bahasa Madura gitu. Nah, akhirnya di SD semester 1 pertama kan belum lancar tuh ya. Semester 1 itu kan 6 bulan. Di 3 bulan pertama itu mungkin masih rada-rada belajar bahasa Indonesia. Langsung selama 6 bulan peringkat 4. Selama 6 bulan? Selama 6 bulan belajar langsung peringkat 4. Terus alhamdulillah berlanjut peringkat 1, peringkat 1, sampai kelas 6 SD. Nah, terus pindah MTS Bangkalan, lalu MAN Bangkalan, lalu sekarang ngambil UINSA. Sebenarnya mau keluar. Cuman kata Buya, beliau bilang, jangan dulu Sen, kamu masih ada perlunya saya di sini. Jadi kalau mau keluar, nanti S2-nya silakan keluar kemanapun, terserah mau kemana intinya. Untuk sekarang masih perlu di sini. Untuk belajar kitab-kitab, saya pure, nggak pernah mondok, nggak pernah mondok sama sekali. Tapi setiap hari ngaji sama Buya. Setiap hari ngaji sama Buya, ngaji sama kakak, belajar. Ngaji kitab-kitab apa aja itu? Kayak usul, nahwu, udah sorof. Belajar usul? Iya. Masya Allah. Ngaji usul dan sebagainya. Itu ngaji ke kakak, ngaji ke Abuya. Jadwal jadi kalau ngajinya. misal dikatakan ada banyak yang tanya, Husin ini usianya masih sangat muda. Sekarang usia berapa? 18. Baru 18. Baru 18 ya. Mungkin mereka bertanya-tanya dari mana Husin bisa mendapatkan maklumat-maklumat agama yang seperti itu yang sering disampaikan di TikTok atau di sosial media yang lain. Apakah hasil dari didikan murni, hasil dari didikan orang tua, kakak-kakak, atau Husin juga baca-baca dari kitab-kitab atau dari buku-buku? Baca dari kitab, baca dari dapat dari kakak, dari Abuya. Intinya selama ada kesempatan di mana saya dapat ilmu, ya saya lihat. Kadang kalau benar-benar bingung ya, buka fatwa. Fatwa itu biasanya paling mudah kan untuk dicari. Buka fatwa-fatwa masyayikh, saya buka gitu. Nah, akhirnya belajar kitab sama Buya. Sampai sekarang nggak pernah non-stop ngafalin Al-Quran sama Buya. Terus udah dapat berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Sebenarnya memang target hatam Quran. Hafal sampai hatam. Sudah. Masya Allah. Kakak saya semuanya, saya 5 bersaudara sudah semuanya semua. hafal Quran. Jadi kakak saya yang pertama jadi Husin mulai dari umur berapa ngafalin Quran? Nah, saya itu termasuk yang paling nakal. Kakak saya semua itu hafal Quran di usia muda. Kakak saya yang pertama itu kalau gak salah ngafalin Quran, intinya semuanya di usia 6 apa 7 gitu. Nah, terus kakak saya yang pertama kalau gak salah usianya 12 hafal Quran. Kakak saya yang kedua usianya kalau gak salah 11. Itu semua murni didikan orang tua? Mentornya sama orang tua? Mentornya Abuya, cuman sama Abuya kalau untuk tahfidz Quran ke Masjidil Haram dulu kakak saya. Dulu waktu di Mekah. Iya, waktu di Mekah. Kakak saya yang kedua itu hafal Quran umur 11, kakak saya yang ketiga kalau gak salah umur 10. Kakak saya yang keempat ini hafal umur 13 kalau gak salah. Saya yang paling nakal. Umur 16. Sebenarnya start awalnya mulai itu sama di usia ke-6. Cuman berhenti di tengah jalan. Itu metodenya kayak gimana sih? Setiap hari nyetor berapa halaman? Setiap hari harus nyetor 2, murajaah sama
Awal sama baru. Jadi Husin mulai ngafalin Quran umur 6 tahun, khatam umur 15 apa 14. Intinya gini, umur 6 tahun itu kan ngafalin. Nah, terus berhenti di tengah jalan, nakal. Tapi kitab masih terus, tapi nakal. Alasan saya ngafalin Al-Quran, pengen mulai lagi tuh kelas 1 SMP. Alasannya karena malu. Habisnya tuh emang nggak pernah, alhamdulillah bukan tipe yang suka banding-bandingin anaknya. Kan itu nyakitin bener kan kalau suka dibanding-bandingin. Tapi nggak, habis saya nggak pernah banding-bandingin. Tapi setiap ada tamu, habisnya tuh selalu tahadduts bi nikmah, selalu cerita anak saya alhamdulillah hafal Quran, yang pertama hafal Quran, kedua hafal Quran, ketiga hafal Quran, keempat hafal Quran. Saya nggak disebut. Jadi malu sendiri gitu. Malu. Enggak diejek, enggak. Cuman ya punya 5 bersaudara semuanya disebut hafal Quran, masa saya sendiri enggak itu. Nah, motivasi awal pengen ngafalin lagi gara-gara itu. Nah, jadi kelas 1 SMP saya bilang ke Abu saya pengen hafalin Al-Quran. Ya, ayo cong gitu katanya. Ngafalin terus sampai kelas 3 SMP. Oh enggak, kelas 10, kelas 1 SMA. Baru selesai. Dan sampai sekarang belum berhenti murojaah. Masih nyetor Kak Bu ya. Jadi kalau setiap habis maghrib nyetor. Dan sambil ngajar juga di rumah, ngajar Quran, ngajar Safinah, ngajar Sulam. Ya buat anak-anak yang baru itu. Jadi sekarang ngaji sambil ngajar di rumah. Iya, ngaji sambil ngajar. Jadi Husin ada banyak netizen yang nanya, mengapa Husin kok milih kuliah? Apa Husin nggak punya rencana mondok? Dan yang kedua, apakah Husin punya rencana kuliah ke luar negeri? Kalau ada, mau kemana? Nah, kalau ada mau kemana itu ada, belum, takutnya beda nanti. Takutnya beda? Iya, masih dirahasiakan. Alasannya pengen kuliah ya itu, emang tertarik di dunia akademik yang begini, yang formal. Tapi di samping itu masih tetap ngaji. Kayak setengah modern, setengah nyalaf. Kalau nyalafnya kan ngaji ke abi, ngaji ke kakak, masih model talaqi. Karena jujur sampai sekarang gak ada metode untuk belajar kitab, belajar nahwu, belajar sarf, atau belajar ilmu apapun yang lebih baik daripada metode talaqi. Jujur, gak pernah nemu yang lebih baik dari itu. Talaqi ini face to face. Face to face, kayak face to face ngaji, baca kitab, bener-bener baca kitab. Makanya sebenarnya kalau untuk metode-metode kilat untuk 1 bulan katanya, 1 bulan bisa baca kitab, itu untuk sebagai ilmu tambahan, oke. Tapi kalau benar-benar pengen memperdalam, nggak bisa, harus lebih lama, harus minimal kalau benar-benar pengen bisa baca kitab atau apa, ya mungkin 6 bulan, 1 tahun, sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, Sin, gimana awalnya ya Husin ini kok bisa menjadi seorang dai ini mungkin ya, seorang mentor, seorang mufti mungkin atau muallim di TikTok ya. Jadi ya aku sendiri tahu Husin dari dulu ya. Kita sebelum Husin terkenal di TikTok, kita sudah sama-sama aktif di Instagram, bahkan Husin dulu yang aktif di Instagram. Ya, sudah sering ngupload video-video ya dan lain sebagainya. Dan kita pun baru tahu kalau kita ini ternyata saudara. Ternyata masih kerabat ya. Nah, gimana kok awal mulanya Husin kok tiba-tiba tergerak untuk membuka TikTok, dan gimana ceritanya Husin kok bisa tiba-tiba viral dengan begitu cepatnya ya kan? Kalau nggak salah udah baru berapa bulan punya TikTok? Dari bulan puasa berapa bulan? Bulan puasa itu bulan berapa? Bulan puasa sampai sekarang sekitar 5 bulan 6 bulan ya. 6 bulan, iya. Sekarang udah punya followers 1.400.000. 1.400.000. Nah, gimana mungkin Husin bisa ceritakan pengalaman pertama ketika berdakwah di TikTok dan sampai sekarang ya, mungkin motivasi utama Husin berdakwah di TikTok itu apa? Jadi asal muasal sebenarnya awalnya itu ya, dulu saya tuh dari dulu emang suka public speaking, suka ngomong, suka bahas sesuatu, suka diskusi. Ini juga banyak yang nanya. Suka diskusi sama siapapun. Ini juga banyak yang nanya, Sin, dari mana Husin belajar public speaking? Nah dari mana-mananya itu gara-gara pramuka sebenarnya di sekolah. Pramuka, ada pramuka, saya jadi pratama dan dituntut harus bisa public speaking. Nah itu ketika di SD. MTS. Dan abi saya itu tipe orang yang selalu ngajak diskusi anaknya. Saya itu kalau ke mobil ya, naik mobil berdua sama Buya. Abu nyetir, saya naik mobil ke Surabaya, perjalanan jauh. Jangan dikira kalau yang dibicarain itu bicara apa. Bicara apapun, kadang bicara agama, bicara masyayikh, bicara politik. Nah, saya masih kecil itu. Bicara politik sama saya, bicara diskusi
sampai sekarang, bahkan tadi pagi masih diskusi gitu sekeluarga. Kita bahas hal-hal, bahas politik luar negeri. Pakai bahasa Arab sekali lagi. Pakai bahasa Arab. Masya Allah. Bahas politik luar negeri, bahas apapun semuanya dibahas. Ini bahasa Arab yang kalian gunakan bahasa Fusha atau bahasa Ami? Mekawi ya? Mekawi, Iya. lahja Mekawi. Nah, akhirnya sampai mana tadi bahasa Pak? Abahnya sering ngajak diskusi. Iya, abi saya sering ngajak diskusi. Dan saya tuh emang suka banget buat public speaking. Dan saya upload dulu itu random, postnya random, bahas sesuatu, bahas lucu-lucuan, bahas apa. Di mana dulu? Di Instagram. Instagram ya? Instagram. Dan mikir, kalau saya ngupload kayak gini tuh apa manfaatnya buat orang? Apa manfaatnya buat orang? Saya setiap hari ngaji sama Abu ya. Masa apa yang saya ngaji ini tuh gak aku share ke orang? Akhirnya tak hapus itu semua video-video random. Itu video random termasuk video apa itu big box? Iya. saya teman-teman beatboxer. Jadi nge-beatbox dulu. Ya sebenarnya buat main-main. Nah, astagfirullah, kalau ingat-ingat lucu. Nah, akhirnya saya hapus itu semua post-post yang post-post random yang gak ada manfaatnya sama sekali. Saya hapus semua. Terus saya mulai bikin video tapi gak berani upload. Bikin video gak berani upload sama sekali. Kayak ya sudah gitu. Hingga akhirnya saya menemukan satu akun Instagram. Iya. Namanya Umar Al-Udah, tahu? Umar Al-Udah bin Odah namanya. Bin Odah, orang Arab. Terus itu gayanya, saya suka gayanya. Suka gayanya kayak anak muda banget itu gitu. juga akun dakwah. Akun dakwah ala-ala muda orang Arab. Kalau nggak salah berkebangsaan Saudi Arabia. Iya. Nah, akhirnya orang kayak gini tuh bisa juga ngupload kayak gini ke Instagram ya. Akhirnya saya bikin, deg-degan itu, ya Allah. Upload, dan responnya positif. Respon dari saudara, respon dari apa, responnya positif. Semangat, alhamdulillah. Hari kedua bikin. Benar-benar gak peduli. Tentang motivasi, tentang ilmu. Iya, videonya. Tentang kisah siapa atau bahas apapun. Bahas satu hadis gitu, satu hadis kecil. Saya bahas. Dan memang katanya Husin mulai dari kecil udah biasa latihan ngomong di depan kaca ya. Iya. Dan ya kebiasaan dari kecil kayak bicara di depan kaca, apapun saya bicarain itu di depan kaca gimana. Intinya yang penasaran gimana caranya public speaking, langsung ke YouTube. Oke. youtube.com/Basyasmin. Udah di sana ada saya bahas. Nah, akhirnya saya upload di Instagram, lama kelamaan ya sudah. Gak peduli mau followernya gimana, mau viewernya gimana, intinya saya upload di Instagram. Alhamdulillah mulai agak besar waktu itu 12.000 di Instagram. 12.000 itu selama beberapa tahun itu. 12.000. Akhirnya masih kalah saing sama Ismail Khalil. Iya. Sampai pada suatu ketika intinya ada suatu alasan challenge sama temen, challenge kayak main-main. Intinya yang kalah itu harus vakum selama 1 bulan Instagram. Kayak jangan main Instagram sebulan. Itu challenge apa? Ada main-main sama temen. Nah, akhirnya 1 bulan full, crack 1 bulan, vakum. Ya Allah, sedangkan stok di HP itu banyak video-video. Nah, ini belum diupload, mau diupload kemana? Sebelumnya ada anak rumah yang dicokocoh, diejek-ejek sama anak-anak. Gara-gara dia joget jamet, joget jamet gitu. Katanya diupload di TikTok. Ding ding ba ding. Nah, iya, lagunya itu malah. Lagunya itu. Ding ding ba ding ding. Oi. Itu diupload sama dia di TikTok dan dijadiin bahan ejekan sama teman-teman. Akhirnya saya penasaran, apa video kayak apa itu? Saya download TikTok, terus tak cek videonya. Ya Allah, lucu banget orang ini, ngapain kok gak malu kataku net ya, joget kayak gini. Ya sudah, dan aplikasinya belum saya hapus. Nah, akhirnya pas waktu itu kan bingung mau ngupload di mana. Oh iya, aku kan punya TikTok, tapi kan TikTok bukan tempatnya dakwah kataku. Orang-orang di sini semua aja joget-joget apa? Alay orang. Upload aja. Di hari pertama upload itu langsung dalam 1 hari 23.000. Yang like, yang follower langsung sehari itu 23.000. Di TikTok itu ada istilah FYP. Iya. FYP itu yang muncul di. Itu video pertama di TikTok. Itu enggak, 1 hari langsung nyepam aku. Langsung banyak. Langsung 8 video aku upload semua di situ. 8 video aku upload.
Ya gak ada niat awalnya apa-apa. bermula dari iseng nih ya. Ya iseng, gatel mau diupload kemana. Oke. Nah, lama-kelamaan di hari kedua, hari ketiga, hari keempat langsung 100.000. Hari keempat langsung 100.000. Dan saya ngerasa, dan di hari keempat itu saya mulai tersadar. Ternyata orang-orang itu yang awalnya kan dulu stigma kalau orang udah gak berhijab atau orang yang pakaiannya mini, Orang non muslim bahkan ya. Mungkin. iya non muslim atau apapun, mereka itu gak ada ketertarikan buat agama. Cuman ya Islam KTP lah, gak ada cinta-cintanya sama agama, Nggak haus ilmu. Gak haus ilmu. Dulu stigma pertamanya kayak gitu. Pas saya upload, pas ngelihat respon orang-orang positif ini, pas aku lihat di follower itu yang rata-rata gak pakai hijab, pakaiannya pakaian mini, pas saya, loh, kok nge-follow aku ya? Pas saya mikir, ternyata orang-orang kayak gini itu mereka bukan anti agama, mereka itu cinta agama. Cuman gak ada yang ngarahin. Gak tahu mau megang ke siapa itu gak tahu. Nah, sekali ada bahasan tentang agama, mereka tertarik. Oh, ternyata gini ya. Akhirnya bikin saya tambah motivasi. Bikin setiap hari video di TikTok, bikin dakwah, bikin video-video dakwah lah di TikTok. Kadang juga iseng bikin video-video iseng buat menarik perhatian juga. Kan orang bosan juga kalau tiap hari kerjaannya ceramah-ceramah. Ya, Dan gitu. memang video-video Husin waktu itu sudah selalu muncul di FYP ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang saya sendiri sih ya, aku sendiri juga bersyukur ya Husin ini bisa muncul ya, lebih khusus di TikTok ya. Karena sekarang kalau orang-orang di sosial media ya, para netizen dan netizat ini ketika dia dalam pikiran mereka ketika mendengar milenial Madura ya. Pasti mereka larinya ke ding-ding wa ding-ding. Iya. Nah, akhirnya mungkin munculnya Husin ini ya yang viral seperti ini, booming seperti ini bisa mengcounter orang-orang seperti itu ya. Jadi awal-awal masuk TikTok pertama, terus di Instagram juga bahas sesuatu, terus gak ada logat-logat Maduranya kan kalau saya, gak ada. Bisa saya bikin logat Madura, cuman kalau bicara di TikTok atau apapun saya buang logatnya. Banyak yang nggak nyangka kalau Husin orang Madura. Gak percaya, bukan gak nyangka. Saya bilang, dari mana? Dari Bangkalan Madura. Gak percaya katanya. Iya, saya dari Bangkalan Madura. Kalau gak percaya, akhirnya saya ngomong pakai bahasa Madura, baru percaya. Saya bicara pakai bahasa Madura, baru mereka percaya. Oke. Jadi apa yang disampaikan Husin ini saya ya jadi ingat sih apa yang disampaikan oleh Habib Al-Jufri. Jadi beliau tuh pernah dalam suatu pertemuan ya, suatu wawancara, beliau mengatakan seperti ini. Jadi seorang pemuda ya, para pemuda yang pakai celana sobek-sobek ya, rambut mohawk, antingan, kalungan dan lain sebagainya ya. Jadi jangan anggap mereka itu ya orang-orang yang intinya orang-orang yang harus dijauhi ya. Karena anak-anak muda seperti itu dalam diri mereka ini ada mutiara ya. Mutiara. Jadi mereka juga bagaikan mutiara ya. Andaikan ada mutiara jatuh di tempat sampah ya. Jangan salahkan mutiaranya ya. Iya. Jangan salahkan lingkungannya, tapi tugas kita adalah mengambil mutiara itu ya, kemudian membersihkannya dan meletakkannya di tempat yang layak seperti itu. Jadi pada intinya semua pemuda ya, semua orang-orang ini dalam diri mereka ada mutiara. Ya, ada mutiara, intinya ada ada keinginan yang sangat kuat untuk berbuat baik, untuk menjadi orang yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke, Sin. Lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Iya. Gimana sih rasanya Husin ya? Rasanya Husin menjadi orang terkenal ya. Jadi Husin sekarang jadi orang viral ya. Orang viral, gimana rasanya jadi orang viral, terkenal, dikenal orang banyak ya. Ya, lebih-lebih followers Husin ini rata-rata ini para cewek ya. Kalau nggak salah di Instagram 80% cewek ya. Iya, 80%. Cowoknya 21%. Aku masih 55%. Kalau Husin 80% cewek. Nah, bagaimana tips ya mungkin dari Husin untuk menjaga diri dari mungkin bahasa sekarang dari star syndrome ya. Star syndrome. Dari sifat ujub, dari sifat jumawa dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara Husin ya menjaga diri dari godaan-godaan para akhwat yang sangat-sangat fanatik pada Husin. Mungkin kata Husin apa? Sering ngahalu mungkin. Nikah sama Husin gimana? Jadi sebenarnya
rasanya itu ya, rasa dikenal banyak orang itu antara enak gak enak. Pertama enaknya ya kalau bikin sesuatu itu gampang, kayak narik perhatian orang itu gampang. Ngajak orang buat ngajak orang gitu kesannya. Ngajak orang itu gampang karena jangkauannya kan lebih luas. Gak enaknya yaitu kembali lagi ke masalah hati. Biasanya saya itu kalau udah ngerasa star syndrome pasti ada perasaan-perasaan kayak gitu, perasaan ngerasa diri tinggi atau ngerasa apa, langsung saya vakum TikTok, vakum seminggu. Kalau di Instagram nggak pernah saya ngerasa kayak gitu, nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Kalau di TikTok banyak perasaan-perasaan kayak gitu. Kalau muncul dikit, tanyain ke netizen saya sering vakum seminggu lagi, di TikTok. aktif lagi, terus vakum 1 minggu, belas nggak buka sama sekali, malah saya hapus akunnya. Itu karena ngerasa mulai agak sedikit star syndrome. Nah kalau ada perasaan kayak gitu selalu saya tutup. Baru awal-awal selalu saya tutup. Karena nggak tenang. Di sisi satu ngerasa tinggi, di sisi, loh ya Allah nanti saya dakwah ini karena siapa ya? Saya dakwah ini karena siapa? Saya dakwah karena siapa? Kayak gitu. Itu penyebabnya. Kalau untuk menghadapi perempuan-perempuan ini, jujur, kalau komen-komennya ya sampai ada bahasan ngehalu atau ada bahasan, kalau bilang Masya Allah ganteng, udah biasa. Iya. Tapi kalau udah lebih dari itu, blokir. Enggak pernah blokir. Blokir kalau ada head comment biasanya. Okay. Nah kalau kayak gitu jujur biasanya saya hapus videonya. Kan saya sering bikin video-video iseng atau apa. Cewek-cewek sekarang itu sebenarnya Masya Allah, ya Allah, Subhanallah, gimana ya? Gini, saya itu pernah nyium adik, nyium ponakan. Iya. Dan itu di videoin. Iya. Wah, nyium adik biasa. Paman nyium ponakan. Itu pas saya baca komennya, pengen jadi adiknya, pengen dicium juga. Saya hapus videonya. Geli. Kalau ada yang ngehalu itu geli. Iya. Ngehalu itu geli. Kadang saya bikin live di Instagram atau live di mana. Kan kadang sambil tiduran gitu ya. Berasa komennya perempuan itu ya Allah, berasa ditidurin katanya. Astaga. Auzubillah, Auzubillah. Ini malah saya tapok-tapok HP-nya kameranya. Hey, bangun. Bangun. Okay. Dan pernah saya ini, ya Allah, lucu ini. Saya ini lagi ceramah, lagi bahas sesuatu. Pakai kopiah, full kopiah. Yeah. Pakai top waktu itu, soalnya lagi pakai top. Iya, pakai top. Nah, pakai gamis. Kebetulan soalnya waktu itu ada acara, akhirnya setelah itu saya bikin video. Pakai top, pakai gamis. Dan saya bahas agama, bahas apa. Serius, muka saya gak ada muka-muka gimana-gimanain, enggak ada. Akhirnya saya upload. Baca komennya, ya Allah, Masya Allah, masih ditambah, Masya Allah, lihat masnya rahimku anget. Saya, gimana kataku? Itu kamu paham maksudnya apa? Ya paham. Udah gede nih. Udah pas Allahu Akbar kata. Ini gimana niatnya orang? Niatnya orang gimana? Kalau saya lagi sok ganteng, lebay-lebayan gitu. Lagi lebay-lebayan, lagi sok ganteng atau lagi foto gini. Kayak gitu wajar, saya wajarin. Ya walaupun tetap gak wajar, gak bisa diwajar-wajarin. Karena kaburnya ke sexual harassment. Kayak pelecehan seksual secara verbal. Nah, akhirnya mikir isi akalnya itu gimana kan? Ya Allah. Oke, Sin. Ini mungkin pertanyaan juga ya kan. Biasanya kan di Madura ya. Lebih-lebih di keluarganya Husin ini banyak ya. Ya, jadi anak cowok itu udah ditunangin mulai sejak kecil ya. Bahkan di Madura ini baru di dalam kandungan udah ada yang ditunangin. Iya. Sebelum lahir ada yang ditunangin. Nah, Husin sampai sekarang udah punya tunangan apa belum? Enggak. Dan ada rencana menikah muda apa belum? Rencana menikah muda tidak ada. Enggak ada. Soalnya belum siap. Karena kalau nikah itu ada orang yang bilang bahwasanya nikah itu modal pokoknya nekat gitu. Kalau saya sebenarnya kurang setuju. Bukan menyalahkan, enggak. Lebih ke kurang setuju. Karena menikah kan harus ada persiapan mental. Sebelumnya harus ada gimana cara terbiah nanti ke anak-anak. Banyak hal ini dipersiapkan sebelum pernikahan itu. Gak cuman kalau duit banyak siap nikah, gak gitu juga. Atau mungkin dia cuman kuat mental tapi gak kuat finansial.
karena ada bahasan-bahasan yang harus dibahas. Jadi gak ada niatan buat nikah muda. Nah, jadi kalau saya ditanyain banget, Sen, kamu pro nikah muda atau enggak? Bukan untuk saya, tapi pro. Saya gak pernah bilang saya pro nikah muda, nikah tua. Saya pro nikah ketika siap. Karena sekarang itu, kalau bicara tentang fisik, anak-anak perempuan sekarang itu belum di usia yang menurut negara itu usia siap menikah, kan ada gitu ditetapkan oleh pemerintah usia siap menikah. Bahkan sebelum usia siap menikah ini mereka udah matang dari fisik, dari pemikiran. Abi saya dulu pernah bilang ke saya, anak-anak sekarang itu sama dulu beda, saya bilang. Anak-anak dulu sama sekarang. Anak-anak dulu itu umur 13, umur 14 itu bahkan nggak ada, belum yang balik di usia itu jarang katanya. Jarang. Sekarang katanya usia 11, usia 10 udah balik. Usia 9 balik. Dulu itu mungkin cuman hanya bahasan kitab mungkin. Usia 9 balik di usia 9. Tapi faktanya jarang. Jarang katanya, dulu tuh jarang kata Buya. Sekarang kalau dilihat sekarang itu gampang banget nemuin orang-orang balik kayak gitu. Jadi saya pro nikah ketika siap. Oke. Gitu. Jadi Untuk tunangan, apa punya target di usia berapa nikah? target Dan juga yang nih aku mikirnya gini sih, Husein ini kan pasti banyak penggemarnya kan. Iya. Punya penggemar wabil khusus para akhwat ya. Mana akhwat cantik-cantik juga. Nah, biasanya kalau aku bayangin jadi Husein pasti bingung. Ini mau yang gimana gitu loh. Apa Husein punya kriteria khusus? Biasanya kalau orang kayak Husein ini ya, nanti Husein ada rasa harus apa ya? Perfeksionis, punya harus yang gini, harus yang gini, harus yang gini, cantik, hafidhah, kaya, anak kiai dan lain sebagainya. Husein apa punya kriteria khusus? Nah sebenarnya abi saya itu bukan tipe orang yang jodoh-jodohin, enggak. Cuman alhamdulillah sistem keluarga saya itu suka. Kalau semisal anak, kakak saya atau saudara saya itu bawa calon, maka abi umi itu berhak buat bilang iya atau enggak. Iya. Kalau abi bawa calon ke anak, Iya. anak saudara saya berhak buat bilang iya atau enggak. Jadi apa, saling sepakat gitu. Dan suka banget saya sama sistem keluarga, alhamdulillah gitu. Bukan sistem dijodoh-jodohin atau apa. Nah, Husein sampai sekarang belum bawa calon sama sekali. Enggak, belum ada niatan. Kalau untuk kriteria ya begitulah. Intinya termasuk dari doa saya, Allahumma rzuqni fatatan mutadayyinatan muta'allimatan jamilatan jiddan. Itu doanya. Terjemahkan coba, yang enggak paham. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah saya rezeki fatatan, perempuan pemudi, mutadayyinatan yang beragama, muta'allimatan yang berpendidikan. Ini berpendidikan maksudnya harus santriwati? Enggak harus. Tapi berpendidikan gitu. Jamilatan jiddan bisa diartikan. Itu kan doa. Kalau semisal karena ya doa biar Allah yang ngabulin. Kalau lebih, tapi katanya belum ada target, belum mau menikah tapi udah doa kayak gitu. Ya iyalah, termasuk dari doa. Allah marzuqni buat nanti gitu. Oke. Kita lanjut bahasan selanjutnya. Sen, ini katanya ketika Husein ini udah populer, udah viral, nih banyak televisi yang ingin mengundang Husein. Iya. Ya, buat ngisi acara, buat ceramah dan lain sebagainya. Dan semua ditolak sama Husein. Ditolak. Ini apa alasannya, Sen? Sampai itu kan kesempatan emas nih, menggiurkan, mungkin bayarnya juga. Iya. Pastinya tinggi. Baru kemarin saya dihubungin sama belum, nggak boleh sebut. Nggak boleh sebut. Oleh salah satu stasiun. Kode etik jurnalistik. Ada berapa kira-kira sampai sekarang yang undang Husein? Mungkin 7 stasiun televisi. Iya, 7 stasiun. Termasuk dari stasiun televisi besar. Alasan saya nolak itu biar gak ada takluk. Karena kalau udah terikat itu susah banget. Karena saya itu punya jadwal ngaji setiap hari. Habis subuh ada jadwal ngaji, terus habis duhur ada, setiap hari Minggu pagi itu ada kajian hadis. Terus badal isya ada ngaji, masih ngajar juga ke anak-anak. Dari situ saya itu masih ada jadwal kayak gitu. Kalau saya semisal udah terikat sama ceramah, banyak juga undangan ceramah. Udah ceramah. Cuma saya tolak semua. Bukan karena deg-degan, gampang. Kalau cuma bicara di depan umum ya gampang, narik perhatian penonton juga gampang. Cuman alasannya itu takut terbengkalai. Sedangkan posisi saya sebagai talibul ilmu harus masuk banyak, masih harus belajar, masih harus ngaji gini. Belum usianya. Fokus ke cari ilmu. Sedangkan kalau di sosmed kan banyak waktu-waktu luang. Kayak habis ngaji mungkin istirahat atau apa, ya buka video, buka kamera, halo selesai, sudah tutup. Kalau semisal diundang ceramah atau apa, harus
persiapan gini, harus dikosongin jadwal seharian kan, harus begini, dan nggak mau. Oke. Kalau undangan podcast, sifatnya podcast nih ya, podcast itu kan nggak ada, sifatnya nggak taluk. Podcast atau talk show atau apa, sifatnya nggak taluk, nggak ada ketat. Itu TV-TV ada juga yang ngundang talk show, ada? Nggak ada. Mau Semuanya dibuatin program, disuruh ceramah, disuruh gini, jadi gitu. Jadi kesempatan ini buat Bang Deddy Corbuzier mungkin mau undang, ya. Ini Husin siap insya Allah, Sin. Kalau diundang mau. Itu terlalu tinggi kayaknya. Enggak, Sin, pantas, Sin. Ya. Oke, pertanyaan yang lain, Sin. Ya. Aduh, mau nanya apa tadi kok sampai lupa. Tadi sempat tanya sampai mana? Sampai apa? Nikah. Ini apa? Iya, kriteria ya. Kriteria. Udah. Ini pertanyaan terakhir, Sin, ya. Mungkin Husin punya pesan ya. Husin kan sekarang udah intinya punya pengalaman yang sangat cukup ya, dakwah di sosmed, punya kenal orang dari banyak kalangan ya, mulai dari kalangan santri dan kalangan biasa dan lain sebagainya. Ini mungkin Husin punya pesan ya, yang bisa Husin sampaikan ke para pemirsa, wabil khusus kalangan milenial di zaman sekarang. Apa yang seharusnya kita pegang teguh sebagai generasi milenial? Sebenarnya istilahnya do what you wanna do, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, jadilah apa yang kamu pengen jadi apa terserah pengen jadi apa sesuai syariat Islam, lakukan apa yang ingin dilakukan, tapi jangan pernah lupakan label pemuda muslim. Kayak kita adalah pemuda muslim, punya kewajiban begini, perihal untuk kita tetap wajib untuk berdakwah. Dakwah itu kan sifatnya wajib, walaupun tingkatan-tingkatannya ada banyak gitu. Ya, tetap jangan lupakan bahwasanya kita itu muslim. Karena saya lihat banyak orang gitu ya, malu untuk bilang bahwasanya dia muslim. Malu pakai atribut kopiah, pakai sarung, itu malu kayak atribut kayak gitu. Gengsi gitu ya. Dan saya bilang ngapain gengsi gitu? Kenapa harus tampak malu untuk bilang bahwasanya kita itu adalah hamba Allah? Kenapa harus kayak gitu? Jadi jangan pernah lupakan bahwasanya kita ini adalah pemuda muslim. Udah, jangan pernah lupakan label itu. Ini paling terakhir. Ini ada yang ketinggalan. Mungkin bisa disebutkan, saya ini pengen tahu, jadi kita pengen tahu pengalaman Husin yang paling berkesan ketika berdakwah di sosmed. Khusus di TikTok. Ada pengalaman yang paling berkesan. Mungkin buat Husin terharu atau buat Husin. Beberapa kali, contoh ada Waria. Itu pertama kali saya terharu itu ketika Waria. Saya kan pernah bahas tentang Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Saya pernah bahas tentang itu dan diduetin di TikTok, itu ada sistem duet. Waria yang tobat, yang berhenti jadi waria gara-gara nonton video itu. Terus ngelihat beberapa komen-komen bilang udah berhijab istiqomah selama 1 bulan katanya sejak nonton video saya tentang hijab. Terus intinya setiap baca-baca komen yang mereka bilang hijrah mau berubah karena kontennya Husin ya, wasilah sebagai wasilah. Kalau hidayah kan tetap dari Allah, wasilah dari saya. Itu yang benar-benar bikin terharu, apapun modelnya. Apalagi yang bikin saya terharu itu ketika saya bisa dekat sama teman-teman dari agama yang berbeda. Akun saya itu di-follow sama semua kalangan, semua agama. Saya punya teman dari Konghucu, punya teman dari... Itu sering diskusi juga sama mereka? Iya, sering diskusi. Cuman kita nggak pernah senggol-senggolan, nggak pernah. Bahkan saya sering banget speak up tentang toleransi. Kita tuh wajib tentang toleransi. Batas toleransi itu mana? Saya selalu bilang. Terus tiba-tiba kemarin saya bilang, menurut akidah Islam, menurut akidah Islam, itu kan menjawab pertanyaan sifatnya. Dan wajib diketahui oleh setiap manusia. Karena kalau udah berkeyakinan lebih daripada itu dan nggak sesuai itu bisa jadi murtad kan? Mengakui bahwasanya agama lain itu bisa masuk surga di zaman sekarang, bisa jadi murtad. Setiap agama punya prinsip masing-masing. Setiap agama punya prinsip masing-masing. Konghucu mungkin meyakini bahwasanya agama Konghucu itu yang benar dan masuk surga. Dan saya agama manapun pasti punya prinsip kayak gitu. Saya pernah baca juga di Bible. Pernah baca. Waktu kemarin ini kan punya saya banyak teman-teman Kristen. Teman-teman saya itu rata-rata bela saya. Mereka agak tersinggung. Sebelum upload itu saya kirim ke mereka. Sebelum upload video saya kirim ke teman-teman Kristen, gimana, gitu, Buddha, agnostik. Saya punya teman agnostik yang nggak nggak punya agama. Ateis.
Ateis itu orang nggak percaya sama Tuhan. Ya, ini. Agnostik itu percaya tapi nggak beragama. Oh, oke. Belum menemukan titik terang mana Tuhan yang benar gitu. Ya. Dalam masa pencarian ya. Dalam masa pencarian. Agnostik, tanya ke teman yang Buddha, tanya ke teman yang Hindu, tak kirimin video itu semua. Dan mereka bilang, enggak Sen, kamu bilang keyakinan kami katanya. Oh ya sudah, pas aku upload, boom, rame. Dikomentari sama mas-mas Abu kan. Ya gitu akhirnya. Dan saya tiap malam malah kita nge-zoom. Dan isi zoomnya itu dari semua kalangan. Buddha, Kristen, apa kayak kita semua gitu. Dan mereka nge-follow akun saya. Oke. Waktu itu pastinya Sen banyak intinya ya Sen yang nyerang Husein. Ya. Intinya ujaran kebencian ke Husein itu gimana Husein anggapinya? Biasa aja. Biasa aja. Biasa nggak aja. ada rasa apa itu stres, apa shock apa gimana? Enggak. Soalnya dulu pernah ngerasain hal yang lebih besar, jadi ketika ngadepin kayak gini tuh dianggap enteng gitu. Soalnya kan ada kan orang itu kalau kena ada komen nggak bener aja, ada komen ngeritik sedikit aja udah dia kepikiran gini. Mesin nggak? Enggak. Walaupun di komen sama mayoritas orang saya salah, tapi saya ngerasa benar sesuai syariat Islam, tetap saya ngerasa diri saya mayoritas. In kunta wahdaka 'alal haqq fa antal jamaah. Apa itu? Itu kalau nggak salah pernah saya lihat di serialnya Imam Ibnu Hanbal. Imam Hanbal. Ketika kamu berdiri sendiri di atas kebenaran, maka seharusnya kamulah yang dihitung sebagai mayoritas. Gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Oke, alhamdulillah pada sore hari ini kita banyak memetik ilmu, hikmah, ya ibrah dan inspirasi dari Husein. Ya, terima kasih Husein. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari Husein pada sore hari ini bisa bermanfaat ya untuk diri kita sendiri, untuk para pemirsa juga. Ya, sekian mungkin yang pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah mungkin kedepannya ya Husein kalau ada waktu luang akan kita undang lagi insya Allah ya. Ya udah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya